Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya William Putrajaya dengan NIM 1011706. Kali ini akan menjelaskan mengenai struktur graf yang 3 connected. Lebih tepatnya pada tema 3.2.4 pada buku digital. Ini menyatakan bahwa setiap graf yang 3 connected G yang bukan K4 itu memiliki sisi E, sehingga G/E ini juga 3 connected. Apa yang dimaksud dengan operasi G/E? Pertama, kalau kita punya sisi G, lalu kita pilih suatu titik suatu sisi E dari G, maka saya menghilangkan sisi tersebut, lalu membuat suatu titik baru Vx min Y. Sebelumnya saya menghilangkan titik X dan Y, lalu membuat sisi titik baru Vx Y, dan setiap sisi yang terkait dengan X dan Y itu pasti juga terkait dengan VXY. Ya, seperti sisi yang satu ujungnya adalah X, saya masukin ujungnya CX, saya ganti jadi VXY, atau yang ujungnya Y juga saya ganti menjadi VXY. Ya, seperti ini, cukup jelas jadinya. Oke. Buktinya bagaimana? Pertama, kalau saya andaikan tidak ada sisi yang dimaksud, berarti saya punya G yang 3 connected, tetapi G/E tidak 3 connected. Berarti kita bisa setiap sisi yang diambil, sisi XY yang diambil, maka graf G/XY itu memiliki separator S dengan kardinalitas dari S itu kurang dari 92. Ya, karena sudah tidak 3 connected G/XY nya. Nah, lebih lanjut, karena kappa G lebih besar dari 93, ini dari G adalah suatu graf yang 3 connected, maka titik yang terkontraksi VXY ini harus ada di S. Ya, kalau tidak, ya kita bisa lihat kalau kardinalitas S kurang dari 92 dan VXY tidak ada di S, maka akibatnya kita bisa membuat S itu sebagai himpunan titik yang merupakan separator dari G. Kontradiksi dengan kappa G itu lebih besar dari 93. Oke. Akibatnya ya harus VXY-nya harus ada di S. Selanjutnya, kita punya titik Z yang tidak di XY, itu sehingga VXY dan Z itu merupakan separator dari G/XY. Nah, ya saya punya separator S dengan kardinalitas 2, saya bisa membuat ini. Nah, akibatnya setiap dua titik yang dipisahkan oleh VXY dan Z di G/XY itu juga dipisahkan oleh titik T, yaitu oleh T, yaitu himpunan titik X, Y, Z di G. Nah, lebih lanjut, tidak ada subset sejati dari T yang merupakan separator dari G. Mengapa? Ya, tinjau aja kardinalitas dari T itu sama dengan 3. Dan kappa G itu pasti lebih besar dari sama dengan 3. Akibatnya ya, karena subset sejati dari T kardinalitasnya kurang dari 3, maka kita ambil sebarang subset sejati dari T itu juga bukan merupakan separator dari G. Nah, akibatnya apa? X, Y, Z ini itu pasti bertetangga dengan setiap komponen C pada G minus T. Nah, sebagai ilustrasi saya punya gambar ini ya. Oke. Pertama kita pilih C komponen di G minus T dengan order terkecil. Ya, saya akan mengambil kontradiksinya ya. Ya, akan membuktikan bahwa nanti ada sebuah komponen yang lebih kecil lagi. Nah, lalu V di T ini adalah suatu tetangga dari Z. Ya, karena dari yang sebelumnya Z pasti bertetangga dengan setiap komponen di G minus T. Nah, dari asumsi
G slash ZV ini tidak connected. Nah, ini ZV ya. Mengapa? Ya, dari asumsi sebelumnya saya punya untuk setiap sisi XY di G, graf G slash XY memiliki separator X dengan ini ya, atau ini dengan kata lain G slash XY tidak connected. Oke. Nah, dari asumsinya yang awal. Maka kita bisa ambil titik W di G sehingga himpunan U ini yaitu himpunan titik Z VW ini bertetangga dengan semua komponen di G minus U. Ya, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya yang saya gunakan T sama dengan X, Y, Z, ya alasan yang sama dengan U sama dengan Z VW. Nah, akibatnya selanjutnya karena X dan Y terhubung, saya punya komponen D yang lain yang tidak memuat X dan Y karena ZVW ini merupakan separator. Ya, saya punya setidaknya dua komponen nantinya. X dan Y ini berada di satu komponen, D komponen yang lainnya. Lebih lanjut, karena V-nya di C, maka setiap tetangga dari V yang berada di D berada di C. Akibatnya ya saya punya D gabung C ini tak nol, tak kosong. Nah, akibatnya apa? Saya punya D itu merupakan subset dari C. Ya, karena D itu merupakan sebuah komplement. Lalu V yang di sini, kalau saya mengambil V, maka nanti bisa membuat komplement yang lebih besar. Nah, gitulah kira-kira. Akibatnya saya kontradiksi dengan saya punya D yang merupakan subset dari C. Ya, kontradiksi dengan yang pertama, order C terkecil. Ya, karena ini D subset saja dari C, maka order dari D lebih kecil dari order dari C. Ya, kontradiksi dengan pemilihan C pada awalnya. Itu saja, terima kasih.